berbagi pengetahuan mengenai ilmu sistematika tumbuhan. Yuk belajar bareng. Ciri-ciri lembut hati. Ada beberapa ciri-ciri lembut hati, yaitu tumbuh-tumbuhan lembut hati disebut kaloid yang bersifat horizontal. Daun lembut hati tersusun berjajar atau biasanya 3 baris dan cenderung tampak pipih. Baik bentuk kaloid maupun daunnya seringkali memiliki hubungan endosimbiotik dengan jamur. Daunnya biasanya berlobus atau terbelah, terkadang tepi lobus juga bergigi atau bersilia. Rizoid berdinding tipis, uniseluler, dan biasanya hyaline. Mereka dibedakan dari embriotip lain dengan adanya badan minyak, organel unik yang terikat membran. Setae sporbit lembut hati bersifat parenkim. Sel-sel parenkim ini memanjang melalui ekspansi, bukan melalui pembelahan sel. Kapsulnya tidak memiliki kutikula, kolumella, dan stomata yang biasanya terdapat pada lumut tanduk dan lumut lainnya. Nah, kita akan masuk pada siklus lumut hati. Lumut hati bisa bersifat monokous atau diokous. Juga mereka menunjukkan reproduksi seksual dan aseksual. Berikut adalah gambar paparan dari reproduksi lumut. Pertama, kita akan masuk pada reproduksi aseksual. Pada lumut hati, reproduksi aseksual terjadi melalui fragmentasi talus atau dengan pembentukan struktur khusus yang disebut gemai. Gemai ini adalah tunas multiseluler hijau aseksual yang berkembang di cangkir gamma, yang merupakan wadah kecil yang terdapat pada tubuh tumbuhan atau talus. Struktur ini terputus dari tubuh tumbuhan induk dan kemudian bertambah menjadi individu baru. Kemudian reproduksi seksual. Perkecambahan spora. Biasanya perkecambahan spora ini dimulai dengan pembengkakan dan pembelahan spora. Untuk pembukaan protonema multiseluler seperti dalaman lumut hati dibagi menjadi 3. 1. Kelompok marchanthioid atau kaloid kompleks. 2. Kelompok jungermanioid dengan kaloid sederhana atau metzgeriales dan lumut hati berdaun atau jungermanniales. 3. Ada garis keturunan yang berbeda yang mengarah ke kelas ketiga yang disebut haplometriopsida. Selain itu, hepatofita atau lumut hati ini juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk pencegahan erosi dan juga sebagai obat-obatan, yaitu contohnya lumut hati Marchantia polymorpha yang digunakan sebagai obat radang hati.